warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, selamat bergabung kembali untuk mahasiswa semester 3 di mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ketiga. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas materi dengan judul pemerintahan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi dengan judul pemerintahan ini, agar terlebih dahulu Anda mengisi absen kehadiran di Siadak atau sistem akademik kampus melalui portal Anda masing-masing, atau mungkin Anda bisa scan barcode yang sudah saya tampilkan ke depan, kemudian Anda isi absen kehadiran pada pertemuan ketiga. Nah, jadi absen ini nanti akan tertutup secara otomatis 15 menit dimulai dari sekarang ya. Nah, jadi agar Anda meluangkan sedikit waktu Anda untuk mengisi absen kehadiran ini. Nah, jadi sambil mengisi absen, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah pada materi pemerintahan ini. Nah, jadi capaian pembelajaran saya dengan memberikan materi ini yang pertama adalah agar nanti Anda itu paham dengan definisi atau pengertian dari pemerintahan itu. Nah, jadi Anda nanti bisa membedakan mana yang pemerintah, kemudian mana yang bukan merupakan pemerintah. Jadi ketika Anda nanti berada di lingkungan kerja, atau mungkin Anda berada di lingkungan masyarakat, ketika Anda mendengar istilah pemerintahan ini Anda sudah tidak bingung lagi. Jadi ketika Anda mendengar istilah pemerintahan ini Anda sudah paham berarti yang dibicarakan itu apa dan yang dimaksud itu siapa. Kemudian yang kedua, nantinya Anda ini bisa memahami mengenai susunan pemerintahan. Jadi kalau di Indonesia itu susunan pemerintahan kita itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jadi capaian saya ini nantinya agar Anda ini bisa membedakan mana yang pemerintah pusat dan mana yang pemerintah daerah. Jadi Anda tidak mencampur baurkan antara pemerintahan ini. Karena walaupun mereka ini sama-sama pemerintah, tetapi mereka ini memiliki kewenangan yang berbeda. Kemudian nanti yang ketiga, itu agar Anda nanti bisa mengetahui dari manakah pemerintah-pemerintah ini mendapatkan kewenangannya itu tadi. Apakah dari konstitusi, dari undang-undang, atau dari pejabat yang lebih tinggi, atau dari pejabat lainnya. Nah, itu ya. Kemudian indikator penilaian. Nah, ini dari manakah saya nanti akan menilai kemampuan Anda masing-masing. Penilaian saya yang pertama itu adalah menilai sikap dan sopan santun Anda selama perkuliahan. Kemudian yang kedua itu sejauh mana nanti Anda ini bisa memahami dan menjelaskan kembali mengenai pemerintahan ini, susunan pemerintahan ini, dan sumber kewenangan pemerintahan ini. Nah, kemudian indikator penilaian ini nanti akan saya kristalisasikan dalam bentuk tes tertulis ya. Nah, jadi sesudah materi ini selesai, kita akan adakan kuis secara tertulis. Nah, ini untuk materi yang akan kita pelajari. Dimulai dari pengertian pemerintahan, susunan pemerintahan, dan sumber kewenangan pemerintahan. Nah, untuk referensi buku, saya merekomendasikan 5 buku yang sudah saya tampilkan di depan. Namun, jika Anda memiliki buku hukum administrasi negara dari pengarang yang berbeda, itu tidak masalah ya, dan itu juga tidak apa-apa, karena memang Anda diwajibkan untuk memiliki 1 buku pegangan hukum administrasi negara, jadi bebas pengarangnya siapa saja. Nah, 15 menit sudah berlalu, absen juga sudah ditutup secara otomatis. Kita masuk ke materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu mengenai pemerintahan. Yang pertama adalah pengertian pemerintahan. Nah, banyak sekali ya ahli hukum, khususnya ahli hukum administrasi negara yang memberikan definisi mengenai pemerintahan ini. Jadi kalau Anda lihat di setiap buku referensi itu paling tidak ada 8 ahli sampai 10 ahli hukum yang memberikan definisi mengenai pemerintahan ini. Tapi di sini saya hanya mengambil 2 ahli hukum. Yang pertama adalah W.F. Prince. Kemudian yang kedua itu adalah Philippus M. John.
Kita masuk ke W.F. Prince dulu. Nah, jadi menurut W.F. Prince, pemerintahan itu bisa diartikan menjadi dua. Bisa diartikan secara sempit, kemudian bisa diartikan secara luas. Kalau pengertian pemerintahan secara luas, pemerintah itu adalah semua kekuasaan yang berada di dalam sebuah negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit itu hanya pemegang kekuasaan eksekutif saja. Nah, jadi kalau Anda masih ingat mengenai ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, ini pernah kita bahas ya di mata kuliah ilmu negara di semester 1. Ada yang masih ingat bagaimanakah paham atau ajaran dari trias politika ini? Ada lagi? Coba Astri. Trias politika itu adalah pemisahan kekuasaan yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, betul ya. Nah, jadi menurut ajaran trias politika itu, kekuasaan di dalam sebuah negara itu dibagi menjadi 3. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan hukum. Sedangkan legislatif itu adalah lembaga yang membentuk hukum. Kemudian yudikatif adalah lembaga yang menegakkan hukum. Eksekutif itu siapa? Dimulai dari presiden, menteri, kemudian gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya ke bawah. Kemudian kalau legislatif atau pembentuk hukum, itu adalah MPR, DPR, kemudian DPD. Sedangkan yudikatif atau penegak hukum itu siapa? MA, MK, KY, kemudian ada kepolisian, kejaksaan, ombudsman, dan lembaga penegak hukum lainnya. Banyak ya. Nah, menurut W.F. Prince, semua itu adalah pemerintah kalau kita mengartikannya secara luas. Jadi kalau kita mengartikan pemerintahan itu secara luas, dimulai dari presiden, menteri, DPR, MPR, MA, dan KY, mereka semua adalah pemerintah. Tapi kalau kita mengartikan pemerintahan itu secara sempit, pemerintah itu hanya presiden, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan MPR, DPR, MA, dan MK itu bukan merupakan pemerintah. Kalau pemerintahan itu diartikan secara sempit, itu menurut W.F. Prince ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah menurut Philippus M. Hajon. Nah, jadi Philippus M. Hajon ini merupakan ahli hukum administrasi negara. Jadi selama kita kuliah hukum administrasi negara ini, nama Philippus M. Hajon ini akan selalu keluar. Nah, ini orangnya, Anda bisa lihat di depan. Nah, jadi kalau menurut Philippus M. Hajon ini, pemerintahan itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, pemerintahan itu bisa dilihat dari fungsi pemerintahannya, kemudian bisa dilihat dari organisasi pemerintahannya. Ini maksudnya adalah, menurut Philippus M. Hajon itu, pemerintah itu terdiri dari institusi yang ada di dalam sebuah negara, kemudian juga terdiri dari personel yang berada di dalam institusi itu tadi. Contohnya misalnya adalah MPR. MPR RI itu kan merupakan institusi atau lembaga negara. Kemudian di dalam MPR itu ada ketua MPR, ada anggota MPR, kemudian ada petugas publik yang menyelenggarakan pemerintahan di dalamnya. Nah, jadi mana yang pemerintah? Institusinya atau personel itu tadi? Nah, menurut Philippus M. Hajon ini, pemerintah itu adalah keduanya, institusinya dan personel yang berada di dalam institusi itu tadi. Nah, jadi menurut Philippus M. Hajon ini, personel-personel yang berada di dalam sebuah institusi itu, misalnya dari ketua MPR, kemudian anggota MPR, dan petugas publik yang berada di dalamnya itu akan membentuk sebuah institusi pemerintahan atau lembaga negara yang disebut dengan pemerintahan. Nah, itu menurut para ahli ya. Nah, jadi walaupun banyak para ahli ini memberikan definisi mengenai pemerintahan, di sini saya simpulkan bahwa pemerintahan itu bisa kita artikan dalam arti luas dan arti sempit. Jadi kalau kita mengartikan pemerintahan itu secara luas, pemerintahan itu bisa lembaga negaranya atau institusi negaranya.
bisa juga pejabat negaranya, kemudian juga bisa petugas publik yang berada di dalam institusi itu, atau biasanya disebut dengan PNS. Nah, kemudian ketiga aspek ini, dia melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kalau kita mengartikannya secara luas. Tapi kalau kita mengartikannya secara sempit, pemerintah itu hanya lembaga negara, kemudian pejabat negara dan petugas publik yang melaksanakan fungsi eksekutif saja. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini menggunakan pengertian pemerintahan dalam arti yang luas atau sempit? Luas. Kenapa luas? Karena kita bisa lihat di dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi di dalam konstitusi itu mencantumkan bahwa lembaga negara itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi konstitusi itu mengatur mengenai presiden, menteri, kemudian MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Kemudian ada BPK dan DPA. Nah, jadi bagaimana cara kita membedakan bahwa institusi atau personal ini merupakan pemerintah atau tidak? Kita bisa lihat dari dua indikator ya. Yang pertama kita lihat, apakah subjek ini merupakan lembaga negara, apakah dia merupakan seorang pejabat negara atau petugas publik yang menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang kedua, apakah dia ini melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau misalnya dia memenuhi kedua komponen ini, berarti dia adalah pemerintah. Tetapi kalau dia tidak memenuhi dua komponen ini, atau mungkin hanya salah satu dari komponen ini, berarti itu bukan pemerintah. Kemudian bagaimana dengan BUMN dan BUMD? Apakah itu pemerintah atau tidak? Siapa yang bisa jawab? BUMN dan BUMD itu pemerintah atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena BUMN dan BUMD itu tidak melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apakah BUMN dan BUMD itu melaksanakan hukum? Tidak. Apakah dia membentuk hukum? Ada tidak produk hukum yang dihasilkan oleh BUMN? Tidak. Kemudian apakah dia menegakkan hukum? Tidak. Jadi BUMN itu dia hanya sebuah badan dan dimiliki oleh negara, tetapi dia beroperasi di bidang komersil. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke susunan pemerintahan. Susunan pemerintahan di Indonesia ini dibagi menjadi dua ya. Ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah. Jadi karena negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, makanya pemerintah kita itu terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbeda dengan negara serikat. Kalau negara serikat, di dalam sebuah negara yang besar, itu di dalamnya terdapat negara-negara kecil yang disebut dengan negara bagian. Kemudian negara bagian ini memiliki pemerintahannya masing-masing. Berbeda dengan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan itu semuanya tetap berlandas kepada pemerintah pusat. Jadi walaupun ada pemerintah daerah, nanti pemerintah pusat ini akan memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah daerah ini untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri. Jadi walaupun pemerintah daerah itu diberikan kewenangan otonom, bukan berarti dia itu bisa melaksanakan pemerintahannya sekehendak hatinya dia. Nah, jadi pemerintah daerah itu tetap berlandaskan pada pemerintah pusat dalam melakukan tindakan dan mengeluarkan kebijakan. Contohnya apa? Misalnya pemerintah daerah itu mengeluarkan perda. Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tetap harus berlandaskan kepada produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Jadi perda itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Apabila dia bertentangan dengan kebijakan atau produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat, perda itu bisa dibatalkan. Nah, itu dia. Kemudian siapa saja yang merupakan susunan dari pemerintah pusat? Susunan pemerintah pusat ini adalah lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi ataupun di dalam undang-undang.
Nah, lembaga negara yang diatur di dalam konstitusi itu ada presiden, kemudian Kementerian Negara, kemudian MPR, kemudian DPD, BPK, DPA, MK, dan MA. Nah, sedangkan kalau untuk susunan pemerintah daerah itu dimulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Kita masuk ke pemerintah pusat dulu ya. Nah, pemerintah pusat yang pertama itu adalah presiden. Ada yang tidak tahu siapa presiden kita saat ini? Nah, siapa presiden kita? Nah, jadi presiden kita saat ini adalah Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo. Nah, ini gambarnya, ini orangnya. Nah, kemudian apa kewenangan dari presiden ini? Nah, kewenangan presiden yang pertama itu adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi karena negara kita ini menganut sistem presidentil, berarti kepala negara itu bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beda dengan bentuk negara parlementer. Kalau pada negara parlementer, kepala negara itu hanya sebagai simbol negara, sedangkan kepala pemerintahan itu merupakan perdana menteri. Jadi kalau pada negara dengan sistem parlementer, yang menyelenggarakan semua urusan negara itu adalah perdana menteri. Sedangkan raja atau ratu, mereka hanya sebagai simbol kepala negara. Sedangkan kalau negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia ini, presiden itu bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi semua urusan penyelenggaraan pemerintahan itu juga diselenggarakan oleh presiden. Nah, jadi dimulai dari masalah keamanan dan pertahanan, kemudian hukum, pendidikan, ekonomi itu semuanya diselenggarakan oleh presiden, tentunya dibantu dengan para menteri. Kemudian kewenangan presiden yang berikutnya adalah menyatakan perang, menyatakan damai, kemudian menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membentuk perjanjian internasional, kemudian mengangkat duta dan konsul, menerima duta dan konsul dari negara lain. Nah, ini berhubungan dengan kewenangan presiden di bidang lintas negara ya. Kemudian kewenangan presiden yang lainnya adalah memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Nah, jadi walaupun kewenangan memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi adalah hak prerogatifnya presiden, tetapi presiden ini dalam memberikan semua itu harus mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi. Kemudian juga harus mendapatkan pertimbangannya DPR dalam memberikan amnesti dan abolisi. Nah, itu salah satu bentuk hubungan check and balance antara eksekutif dan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Kemudian kewenangan presiden yang lainnya itu adalah membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, jadi banyak jenis peraturan perundang-undangan ya. Masih ingat apa saja? Ada Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Nah, jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan itu yang dibentuk oleh presiden. Ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden. Nah, ini materi muatannya sama ya. Sama-sama mengatur, merupakan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kewenangan untuk membentuk Perpu, nah Perpu ini di dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu derajatnya sama ya, materi muatannya juga sama, tetapi sistem pembentukannya itu berbeda. Kalau undang-undang itu dibentuk oleh presiden bersama-sama dengan DPR, tetapi kalau Perpu itu dibentuk oleh presiden tanpa persetujuan DPR. Kalau undang-undang itu dibentuk oleh presiden bersama DPR dengan sistem yang terencana. Artinya pembentukan undang-undang ini sudah direncanakan melalui prolegnas atau program legislasi nasional. Sedangkan pembentukan Perpu itu tidak terencana. Perpu ini dikeluarkan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Nah, jadi untuk mengatasi keadaan yang genting itu, di mana keadaan genting ini terjadi,
kemudian tidak ada hukum yang mengatur keadaan itu, atau mungkin hukumnya ada tetapi kabur dan tidak jelas. Sedangkan keadaan yang genting ini harus segera diselesaikan. Maka presiden itu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Perpu. Nah, kalau untuk keberlakuan Perpu ini berakhir ketika keadaan yang genting tadi sudah teratasi. Sedangkan kalau undang-undang ini akan berakhir ketika undang-undang ini dibatalkan atau dicabut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi untuk kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini mungkin akan kita bahas pada mata kuliah ilmu perundang-undangan di semester 5 nantinya ya. Kemudian kita masuk ke pemerintah pusat, yang kedua adalah Kementerian Negara. Nah, ini adalah para menterinya presiden saat ini. Dari ujung bisa Anda lihat ada Sri Mulyani, kemudian AHY, kemudian Erick Thohir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah tugas para menteri ini? Menteri ini bertugas untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan negara sesuai bidangnya masing-masing. Jadi presiden itu sebagai kepala pemerintahan, dia tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan yang banyak sekali aspeknya itu seorang diri. Nah, oleh karena itu presiden ini dibantu oleh para menteri. Misalnya untuk di bidang hukum, presiden ini dibantu oleh menteri hukum. Untuk di bidang keuangan, presiden ini dibantu oleh menteri keuangan. Kemudian untuk di bidang agraria dibantu oleh menteri agraria. Nah, kemudian untuk pengangkatan menteri ini dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi dapat dikatakan menteri ini adalah kaki tangannya presiden ya. Jadi karena menteri ini dipilih oleh presiden, menteri ini bertanggung jawabnya kepada presiden. Dia tidak bertanggung jawab kepada rakyat ataupun DPR. Nah, makanya seringkali terjadi pergantian menteri, ada yang 6 bulan pakai oleh presiden kemudian ganti. Atau mungkin ada yang satu tahun menjadi menteri kemudian diganti. Jadi periode menteri ini tidak harus sampai selesai periode kepemimpinannya presiden ya. Jadi apabila presiden ini di tengah jalan itu merasa bahwa sudah tidak sejalan dengan menterinya, presiden ini boleh saja untuk memberhentikan menteri yang sudah tidak sejalan itu tadi. Nah, makanya untuk menjadi menteri ini sebenarnya menteri itu memang harus mengikuti jalan pikirannya presiden. Menteri itu tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau Anda berdiri di kaki sendiri ketika terjadi kontra dengan presiden, ya menteri diberhentikan. Nah, kemudian pemerintah pusat yang ketiga itu adalah MPR. MPR ini termasuk pelaksana kekuasaan legislatif ya, atau pembentuk undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang ada MPR, DPR, kemudian DPD. Nah, ada yang tahu siapa ketua MPR saat ini? Nah, ketua MPR sekarang adalah Ahmad Muzani. Bisa Anda lihat orangnya di depan, sudah saya tampilkan. Nah, kemudian kewenangan MPR ini adalah melakukan perubahan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi MPR ini skopnya itu hanya sebatas konstitusi atau undang-undang dasar. MPR ini tidak memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang atau produk hukum yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan keanggotaannya? Anggota MPR ini merupakan seluruh anggota DPR dan DPD. Nah, jadi seluruh anggota DPR dan DPD itu mereka semua merangkap menjadi anggota MPR. Nah, kemudian kewenangan lain dari MPR ini adalah melantik presiden, kemudian memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Nah, jadi presiden atau wakil presiden ini juga bisa diberhentikan dalam masa jabatannya ya. Apabila presiden atau wakil presiden ini mungkin melakukan sebuah tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, ideologi, dan
GBHN. Tetapi mungkin MPR ini ketika memberhentikan presiden dan wakil presiden itu terlebih dahulu sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden ini memang sudah menerobos konstitusi Pancasila atau ideologi negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ke pemerintah pusat yang selanjutnya adalah DPR RI. Siapa ketua DPR sekarang? Puan Maharani ya, Anda lihat di depan ya. Nah, jadi fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama fungsi legislasi. Fungsi legislasinya adalah membentuk perundang-undangan. Nah, jadi produk perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR itu adalah undang-undang. Jadi DPR itu memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dan melakukan perubahan terhadap undang-undang. Kemudian fungsi yang kedua adalah menentukan anggaran. Nah, jadi yang menentukan anggaran pendapatan belanja negara itu adalah DPR. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Nah, jadi fungsi pengawasan ini DPR itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Kemudian apa saja kewenangannya? Yang pertama itu DPR itu memiliki hak interpelasi. Hak interpelasi ini adalah hak DPR untuk meminta pertanggungjawaban atau mungkin hak DPR untuk bertanya kepada kepala negara atau presiden mengenai kebijakan atau tindakan yang sudah diambilnya. Nah, ini contohnya misalnya adalah presiden itu mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Ternyata dalam pelaksanaannya bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. Nah, DPR ini bisa menggunakan hak interpelasinya. Jadi DPR ini bisa mengajukan pertanyaan, bertanya kepada presiden ataupun menteri sosial, ataupun mungkin meminta pertanggungjawaban presiden dan menteri sosial itu kenapa bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Nah, itu dia hak interpelasi. Kemudian yang kedua itu adalah hak angket. Hak angket ini adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau mungkin terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, jadi hak ini hanya sebatas hak untuk menyelidiki saja ya. Menyelidiki apakah benar undang-undang itu sudah diterobos atau dilanggar. Hanya sebatas itu saja. Kemudian yang ketiga itu adalah hak mengajukan pendapat, hak bertanya. Nah, ini sama, ini biasanya digunakan pada saat sidang paripurna. Kemudian yang terakhir itu adalah hak untuk membentuk RUU. Nah, ini fungsi legislasi tadi ya. Kemudian lembaga pemerintah pusat yang berikutnya adalah DPD. Siapa ketua DPD sekarang? Nah, Sultan Bahtiar Najamuddin. Nah, jadi DPD ini tugasnya hampir sama ya dengan DPR. Tugasnya itu adalah membentuk undang-undang. Tetapi tidak semua undang-undang itu merupakan kewenangan DPD. Jadi DPD ini hanya memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian pembentukan daerah baru, penggabungan daerah, kemudian pemekaran daerah, kemudian perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian mengenai sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang berada di sebuah daerah. Nah, jadi DPD ini hanya memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Di luar itu, DPD ini tidak boleh untuk mengusulkan RUU. Misalnya untuk masalah politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara, itu DPD ini tidak boleh untuk mengusulkan RUU yang berkaitan dengan itu. Nah, kenapa demikian? Karena DPD itu adalah perwakilan daerah. Oleh karena itu RUU yang bisa diusulkannya itu hanya RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Nah, kemudian kita masuk ke kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu siapa saja? Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang diatur di dalam konstitusi hanya dua itu saja ya. Kita masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ketua MK sekarang siapa? Soehartoyo ya, ini orangnya. Nah, jadi MA dan MK ini sama-sama melaksanakan tugas peradilan. Tetapi mungkin sengketa yang diadilinya berbeda. Kalau Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menyelesaikan, menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam konstitusi, membubarkan partai politik, kemudian menyelesaikan sengketa PHPU, kemudian memutus dugaan DPR mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden. Nah, sedangkan MA itu tugasnya adalah mengadili di tingkat kasasi atau mengadili di tingkat akhir untuk kasus pidana, perkara perdata, dan sengketa tata usaha negara dan sengketa. Nah, jadi karena waktu kita terbatas ya. Nah, jadi untuk materi mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya, minggu depan. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya rasa cukup. Kemudian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Silakan tinggalkan ruangan.